Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Tulango dengan NIM 2108110200056. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya rangkum dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita mulai. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Dalam KBBI adalah merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Peter Drucker, dalam buku The Principles of Management, manajemen adalah organ yang memiliki banyak tujuan untuk mengelola bisnis serta mengelola manajer dan juga mengelola pekerja dan bekerja. Fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, planning. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, staffing. Yang kelima, directing or commanding. Yang keenam, leading. Yang ketujuh, coordinating. Yang kedelapan, motivating. Yang kesembilan, controlling. Dan yang kesepuluh, reporting. 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer, tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, atau bisa juga berketerampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Perkembangan pemikiran manajemen modern lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan manajemen science. Dan yang terakhir, pemikiran manajemen postmodern post. Modern manajemen secara sistematik menjelaskan perbedaan antara perilaku organisasi birokrasi dan keanggotaan organisasi seperti kemitraan. Selanjutnya yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, teknis. Keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Identifikasi keputusan, kumpulkan informasi, identifikasi alternatif potensial, analisis semua bukti, pilih opsi, dan kemudian ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan keputusan administrasi. Keputusan administratif, taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan atau teknik. Yang ketiga, keputusan operasional.
Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Pengertian perencanaan, atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen. Planning dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Prinsip-prinsip perencanaan: satu, planning harus membantu tercapainya tujuan. Dua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Yang keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif. Yang kelima, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Yang keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Yang ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki. Yang kedelapan atau yang terakhir, harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Jenis perencanaan. Yang pertama berdasarkan ruang lingkup, rencana strategi mengenai rencana terintegrasi atau integrate planning. Dan yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana induk atau master plan, rencana operasional atau operational planning, rencana harian atau day-to-day planning. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu, 7 tahun dan 25 tahun. Teman-teman dapat mengerti. Terima kasih.